Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangkan skenario ini. Ada seorang petugas penyuluh lapangan lagi jalan-jalan, terus dia lihat seorang petani lagi asyik menyemprot tanamannya. Kelihatannya sih biasa aja ya, sampai si petugas ini iseng nanya, "Pak, lagi ngendaliin hama apa nih?" Si petani dengan santai jawab, dia lagi mau basmi hama serangga. Tapi pas petugasnya lihat botol pestisida yang dipegang si bapak, kaget dia. Ternyata isinya itu fungisida, obat buat jamur. Nah ini kan sebuah kesalahan kecil, tapi dampaknya bisa besar banget. Dan percaya deh, cerita kayak gini tuh banyak banget kejadian di lapangan. Inilah inti masalah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Ini dia nih, biang keroknya. Salah obat, ya salah sasaran. Masalah ini tuh bukan cuma dialami sama petani yang tadi, tapi mungkin banyak di antara kita juga pernah ngalamin. Kesalahan yang bikin kita buang-buang duit, buang-buang waktu, dan padahal sebetulnya bisa banget dihindari. Kuncinya, ya tahu ilmunya. Betul banget. Ini tuh ibaratnya kita lagi pusing 7 keliling, malah minumnya obat cacing Kombantrin. Harusnya kan minum Paramex ya. Beda penyakit, ya beda obatnya dong. Prinsip yang sama persis juga berlaku di sawah atau ladang kita. Pakai fungisida buat ngusir serangga, ya sampai kapanpun nggak bakal nyambung. Oke, kalau gitu biar nggak salah kaprah lagi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita kenalan dulu sebenarnya fungisida itu makhluk apa sih dan posisinya di mana dalam keluarga besar pestisida. Jadi gini, fungisida itu cuma salah satu anggota dari keluarga besar yang namanya pestisida. Kalau kita lihat di sini, keluarganya ini rame banget. Ada insektisida buat serangga, ada herbisida buat gulma, dan tentu saja bintang utama kita hari ini, fungisida, yang tugasnya spesialis banget buat memberantas jamur. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri, nggak bisa ditukar. Nah, ini definisi kuncinya. Gampangnya, fungisida itu adalah pestisida yang dirancang khusus untuk melawan jamur-jamur jahat penyebab penyakit. Saya ulangi ya, khusus untuk jamur, bukan buat serangga, bukan buat rumput liar, apalagi tikus. Ini senjata spesialis untuk musuh yang spesifik. Terus musuhnya ini siapa aja sih? Wah, para petani pasti udah akrab banget deh sama nama-nama ini. Apalagi kalau musim hujan datang. Penyakit kayak antraknosa atau yang sering disebut patek pada cabai, sama layu fusarium, nah itu contoh nyata serangan jamur yang bisa bikin panen anjlok. Disinilah fungisida seharusnya berperan. Oke, kita udah tahu fungisida itu buat jamur. Tapi, apa semua fungisida itu cara kerjanya sama? Ternyata enggak loh. Memahami cara kerja mereka itu jadi kunci biar kita bisa pakai secara efektif dan nggak buang-buang obat. Secara garis besar, ada dua cara kerja utama. Yang pertama itu non-sistemik atau sering juga disebut fungisida kontak. Anggap aja ini kayak kita pakai jas hujan buat tanaman, dia cuma ngelindungin di permukaan luarnya aja. Nah yang kedua itu sistemik. Yang ini diserap masuk ke dalam jaringan tanaman, jadi kerjanya dari dalam, mirip kayak kita minum obat. Terus, apa untung ruginya buat kita? Gini, fungisida yang non-sistemik atau jas hujan tadi, itu bagus banget buat pencegahan, buat melindungi. Tapi, yaitu kelemahannya, gampang banget luntur kalau kena hujan. Beda sama yang sistemik. Karena dia udah diserap ke dalam, dia jadi nggak gampang kecuci air hujan. Bahkan, dia bisa berfungsi buat mengobati penyakit yang udah terlanjur masuk ke jaringan tanaman. Oh iya, selain dua jenis utama tadi, sebetulnya ada juga jenis ketiga, semacam jalan tengah gitu. Namanya sistemik lokal. Dia ini bisa meresap ke dalam jaringan tanaman, tapi nggak menyebar jauh ke seluruh bagian. Jadi ya, anggap saja ini sebagai pilihan tambahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan seru. Semua informasi penting yang kita bahas tadi, itu sebetulnya udah tertulis jelas di kemasan produknya loh. Kita cuma perlu jadi detektif sebentar dan tahu cara bacanya. Anda pasti sering lihat kan, ada kode-kode kayak WP, SC, atau WG di belakang nama merek? Contohnya, Ditane M4580WP. Nah, WP itu singkatan dari Wettable Powder, artinya bentuknya tepung yang bisa dibasahi. Kalau SC itu Soluble Concentrate, artinya cairan pekat. Terus WG itu Water Granule, bentuknya butiran. Kode-kode ini tuh ngasih tahu kita bentuk fisik produknya apa dan gimana cara nyampurinnya sama air. Gampang kan? Oke, ilmunya udah kita kumpulin semua nih. Sekarang, waktunya kita rangkum semua pengetahuan tadi untuk menjawab pertanyaan utamanya. Gimana cara memilih fungisida yang paling tepat sasaran? Pertama, kita bisa pilih berdasarkan sumber bahannya. Ada fungisida kimia atau sintetis yang biasanya dibuat di lab dan reaksinya cenderung lebih cepat. Di sisi lain, ada fungisida nabati atau organik yang bahannya dari alam. Mungkin kerjanya sedikit lebih lambat, tapi sering dianggap lebih aman buat lingkungan. Pilihan ada di tangan kita.
Nah, ini dia rangkuman pamungkasnya. Cuma ada 3 langkah sederhana yang perlu kita ingat. Pertama, identifikasi dulu masalahnya dengan benar. Ini ulah serangga atau jamur. Jangan sampai ketukar. Kedua, tentukan strateginya. Kita mau mencegah atau mau mengobati yang udah terlanjur kena. Jawaban ini akan nentuin kita butuh yang non-sistemik atau yang sistemik. Dan yang ketiga, ini wajib. Selalu baca labelnya, cek bahan aktifnya apa, dan cara pakainya gimana. Jadi, poin terpenting dari semua ini sebetulnya cuma satu. Memilih senjata yang pas untuk musuh yang pas itu bukan cuma soal tanamannya jadi sehat. Ini soal efisiensi. Ini soal menghemat waktu kita, menghemat uang kita, dan yang paling berharga, menyelamatkan hasil panen kita dari kerugian yang nggak perlu. Jadi, lain kali kalau kita lihat tanaman kita sakit, coba deh berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri, obat yang saya pakai ini sudah yang paling tepat belum ya? Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan di dunia pertanian, pengetahuan yang tepat adalah kunci menuju panen yang kita semua harapkan.